Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga yang mendengarkan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pajak penghasilan pasal 21. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Asfia Zahra Mufidah, Anggita Nurhayustianingrum, dan Siti Rodiah. Mari kita membahas yang pertama mengenai pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Intinya ini pajak yang didapat atau dipungut dari penghasilan orang pribadi. Jadi kalau kalian sudah mempunyai penghasilan sendiri, itu masuknya kepada PPh pasal 21. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wajib pajak PPh pasal 21. Nah, siapa aja sih yang wajib pajak dalam PPh pasal 21 ini? Itu ada 3, yaitu pegawai, peserta kegiatan, dan penerima pensiun. Kita akan bahas satu-satu dimulai dari pegawai. Nah, pegawai itu sendiri memiliki pengertian orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan. Jadi orang-orang yang kerja di pabrik, di kantoran itu termasuk pegawai. Nah, pegawai itu terbagi jadi 2, yaitu ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap itu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, kalau kalian bekerja terus kalian dapat gaji setiap bulannya, itu kalian termasuk pegawai tetap. Nah, contohnya itu kayak anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas. Dan orang-orang yang kerja di kantoran, di pabrik-pabrik, kalau gajinya itu teratur itu termasuk pegawai tetap. Nah, kedua itu ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Dia itu bakal dapat penghasilan kalau dia itu bekerja, kalau baru dipanggil sama atasannya. Nah, selanjutnya yang wajib pajak itu ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk kayak ngikutin rapat, sidang, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Kalau dia digaji atau diberi uang imbalan atau apa, itu mereka harus membayarkan pajaknya. Yang terakhir ada penerima pensiun. Penerima pensiun itu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek pajak PPh pasal 21. Objek pajak PPh pasal 21 ini mengenai penghasilan-penghasilan mana aja yang wajib dibayarkan pajak pada PPh pasal 21 ini. Nah, yang pertama itu ada penghasilan. Penghasilan itu ada 2 macam, yaitu penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur dan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur. Untuk penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur sudah saya jelaskan sebelumnya, itu merupakan penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur. Jadi kalau uang lembur kalian diberikan setiap bulan, itu termasuk ke dalam PPh pasal 21. Nah, yang kedua itu ada penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur. Adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, time team, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Jadi tunjangan hari raya itu wajib kalian bayarkan pajak menurut ketentuan pajak PPh pasal 21. Yang kedua ada uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Itu juga wajib kalian bayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan dalam PPh pasal 21. Yang ketiga ada upah. Upah itu terdiri dari 4 macam upah, yaitu ada upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Upah harian itu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Ini kayak kuli panggul dan sebagainya. Terus ada upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Dan upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai
yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian satu jenis pekerjaan tertentu. Yang kelima ada imbalan kepada bukan pegawai. Ini merupakan penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorium, komisi, dan penghasilan sejenis lainnya. Yang terakhir ada imbalan kepada peserta kegiatan. Ini merupakan penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. Jadi kalau kalian ngikutin lomba nih, terus kalian dapat hadiah lomba berupa uang, itu wajib kalian bayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan dalam PPh pasal 21. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang tidak termasuk wajib pajak dalam PPh pasal 21. Itu ada terdiri dari pejabat perwakilan diplomatik dan konsul atau pejabat lain dari negara asing. Dan yang kedua itu ada pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C UU Pajak Penghasilan yang berbunyi, organisasi-organisasi internasional dengan syarat 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, contohnya organisasi ASEAN. Kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jadi, mereka ini tidak diwajibkan pajak PPh pasal 21 kalau mereka tidak menghasilkan uang dari Indonesia. Kalau mereka cuma datang ke Indonesia sebagai perwakilan diplomatik, konsultan, atau pejabat lain yang memiliki kepentingan kepada pemerintah Indonesia, mereka tidak diwajibkan pajak. Oke, di slide 7 ini kita akan membahas mengenai pemotong pajak PPh pasal 21. Nah, maksudnya dari pemotong pajak PPh pasal 21 ini merupakan orang-orang atau badan yang wajib melakukan pemotongan pajak kepada karyawannya. Jadi contoh nih, misalkan saya punya perusahaan, nah saya mempunyai karyawan. Nah, saya itu harus wajib memotong gaji karyawan saya untuk membayar pajak tanpa sepengetahuan karyawan saya. Jadi kita ini kalau gajian, kalau misalnya kita pegawai dalam suatu perusahaan, kita gajian, misalkan UMR-nya Jakarta itu 4 juta. Terus perusahaan itu bilang gaji kita 3.800.000 atau 3 juta sekian. Itu karena sudah dipotong oleh pajak. Nah, ada 5 nih yang wajib melakukan pemotongan pajak kepada karyawannya. Yang pertama itu ada pemberi kerja. Pemberi kerja ini termasuk orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat ataupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kalau dia membayarkan gaji ke orang atau pegawai itu, dia wajib melakukan pemotongan pajak untuk PPh pasal 21. Yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi kayak TNI dan Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan sebagainya. Yang ketiga ada dana pensiun. Dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerjaan lainnya itu wajib melakukan pemotongan pajak untuk karyawannya. Yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Yang terakhir ada penyelenggara kegiatan, termasuk kayak badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional atau internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Jadi dia tuh penyelenggara kegiatan yang membayarkan, misalkan nih ada seminar, terus kita pengen bayar pembicara seminar, kita wajib melakukan pemotongan pajak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ini ada 3, yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi tersebut. Contohnya kayak security rumah dan tukang cuci gosok. Nah, ini tuh berbeda dari tidak termasuk wajib pajak sebelumnya. Nih contohnya nih kayak kantor perwakilan negara asing. Misalkan Amerika mengirimkan
perwakilannya ke Indonesia atau narah hubungnya Amerika antara Indonesia itu yaitu Kedutaan Besar Amerika di Indonesia yang terletak di Jakarta. Nah, mereka kan stay, mereka punya bangunannya yang dibuatkan oleh pemerintah, dan mereka pasti memperkerjakan orang Indonesia sebagai translator lah atau humas antara Amerika dan Indonesia dan sebagainya. Nah, mereka ini memiliki kewajiban untuk memotong pajak orang-orang Indonesia tersebut yang bekerja di kantor perwakilan negara asing. Seperti itu. Di slide ini kita akan membahas mengenai penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilannya bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Dan yang terakhir, yang nomor 5, yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu jika penghasilannya sampai dengan 50 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Dan jika penghasilannya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan jika penghasilannya di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar pengenaan pajak. Yang pertama, bagi pegawai tetap. Dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP dan dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Nah, penghasilan neto ini dihitung dari seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. Jadi, bisa lebih dijabarkan lagi dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun dikurangi PTKP, kemudian dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Yang kedua, bagi penerima pensiun berkala. Dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP dikalikan tarif pasal 17 UU PPh, atau jika dijabarkan lebih luas lagi, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun, dikurangi PTKP, dan dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Yang ketiga, bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP dan dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Selanjutnya yang nomor 4, bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau upah borongan di mana penghasilannya kurang dari 450.000 sehari dan selama 1 bulan total penghasilannya itu kurang dari 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Selanjutnya, bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau upah borongan di mana penghasilannya lebih dari 450.000 sehari, tetapi selama 1 bulan penghasilannya itu kurang dari 4.500.000, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu 5% dikalikan hasil dari upah dikurangi 450.000. Selanjutnya,
Bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau upah barengan, di mana penghasilan kumulatif yang diterima 1 bulan telah melebihi 4.500.000 dan belum melebihi 10.200.000, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu 5%, kemudian dikalikan upah harian dikurangi PTKP dibagi 360. Selanjutnya, bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau upah barengan di mana penghasilan kumulatif yang diterima 1 bulan telah melebihi 10.200.000, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu sesuai dengan tarif pada UU PPH pasal 17 yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Untuk penghasilan yang diterima bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan 1. Yang bersangkutan mempunyai NPWP, 2. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21, yang ketiga tidak memperoleh penghasilan lainnya, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP kemudian dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Selanjutnya, bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dikalikan penghasilan bruto kemudian dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Selanjutnya, untuk jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaannya sama, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Untuk jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Selanjutnya, untuk jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus bagi pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 UU PPh. Bagi PNS golongan 1, golongan 2, anggota TNI, dan anggota Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunannya, dasar pengenaan pajaknya yaitu 0% dari penghasilan bruto. Selanjutnya, bagi PNS golongan 3, anggota TNI, dan anggota Polri, golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya, dasar pengenaan pajaknya yaitu 5% dari penghasilan bruto. Yang terakhir, bagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI, dan anggota Polri, pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya mendapat dasar pengenaan pajaknya yaitu 15% dari penghasilan bruto. Lalu, bagaimana jika kita tidak mempunyai NPWP? Nah, bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, sehingga jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan yang memiliki NPWP. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saat terutang, PPh pasal 21 ini dibagi menjadi 2, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan ini adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya saya Siti Rodia, terakhir NIM 024.
Langsung saja kita akan membahas mengenai cara menghitung pajak PPh pasal 21. Perhitungan pertama diterapkan kepada pegawai tetap. Tahapan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji teratur secara bulanan, mingguan, dan harian itu ada beberapa tahapan. Kemudian itu sama saja dengan perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan, yaitu sebagai tabel tersebut yang terdiri dari penghasilan bruto, pengurangan, dan perhitungan PPh pasal 21. Di situ ada contoh, yaitu pegawai tetap dengan gaji bulanan. Tommy bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok senilai 6 juta. Tommy membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Nah, bagaimana cara menghitung PPh pasal 21? Cara penyelesaian yaitu pertama, gaji sebulan itu 6 juta. Pada soalnya ada. Kemudian pengurangan itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan mendapat 300.000 itu dari 5% dikali 6 juta. 5% itu dari tarif. Kemudian iuran pensiun itu 100.000 ada di soal. Kemudian lanjut ke penghasilan neto sebulan. Dari pengurangan itu dijumlahkan menjadi 400.000. Gaji sebulan dikurangi jumlah pengurangan itu terdiri berarti 5.600.000. Jadi semuanya pengurangan tersebut menjadi penghasilan neto sebulan. Kalau yang setahun itu 67.200 ya kan di Perhitungan yang kedua diterapkan kepada pegawai pensiun atas uang pensiun yang dibayarkan secara berkala atau bulanan. Perhitungannya ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima pada tahun pertama pensiun, yaitu ada terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember, atau biaya pensiun sama dengan 5% dari uang pensiun dengan jumlah minimal 200.000 sebulan. Kemudian penghasilan neto pensiun pada yang dijelaskan tadi ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan dengan diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Dilanjut, untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada huruf B tersebut dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut. Lanjut lagi, PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh pasal 21 huruf C dengan PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja
sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Dan yang terakhir PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan sebesar PPh pasal 21 seperti dalam huruf D yang sebelumnya dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A yang pertama. Perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama, dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. Kemudian, PPh pasal 21 dihitung dengan perhitungan untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur yang dipotong bulanan. Perhitungan yang ketiga diterapkan pada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai. Yang pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang satu harian. Ada 4 perhitungan. Yang pertama, dengan rumus tidak ada PPh pasal 21 yang terutang jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian tidak melebihi senilai 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang. Yang kedua, dengan rumus PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikalikan upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari dihitung dengan upah sehari dikurangi 450.000 jika upah atau uang saku harian telah melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong dengan digunakannya rumus tersebut. Yang ketiga, menggunakan rumus PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikalikan upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari dihitung dengan upah sehari dikurangi PTKP yang sebenarnya sehari. PTKP yang sebenarnya sehari itu dihitung PTKP setahun dibagi 360. Rumus tersebut dapat digunakan ketika jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 tetapi tidak melebihi 10.200.000 dan maka PPh-nya itu akan harus dipotong. Kemudian yang terakhir, dengan rumus PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikalikan PKP setahun kemudian dibagi 12. PKP setahun dihitung dengan upah kumulatif sebulan dikalikan 12, kemudian keduanya dikurangi PTKP setahun. Rumus tersebut digunakan ketika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi 10.200.000 dan PPh tersebut harus dipotong.
Kemudian ada contoh-contohnya pada 4 rumus tersebut, dan selanjutnya ada di slide berikutnya. Yang kedua, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah yang dibayarkan bulanan. Jika upah diterima secara bulanan, PPh pasal 21 yang harus dipotong sama dengan hitungan yang ketiga slide sebelumnya, yaitu dengan rumus PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikalikan PKB setahun kemudian dibagi 12. PKB setahun dihitung dengan upah kumulatif sebulan kali 12 kemudian dikurangi PTKB setahun. Di situ juga ada contoh soalnya dengan perhitungannya PPh pasal 21, cara penyelesaiannya. Hitungan berikutnya yaitu diterapkan bagi yang pertama, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan lain yang tidak teratur. Yang kedua, dewan komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap atas imbalan atau honorarium yang diterimanya. Yang ketiga, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai atas penarikan dana pensiun. Ketiga hitungan tersebut dapat dihitung dengan PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikalikan penghasilan bruto kumulatif. Kemudian itu ada salah satu contoh, yaitu dengan mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan modus atau imbalan lain yang tidak teratur, dan ada penyelesaiannya. Selanjutnya, perhitungan bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Ada dua macam. Yang pertama, bukan pegawai yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya, yaitu dengan rumus PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikalikan PKB. Kemudian PKB dihitung dengan 50% dikalikan jumlah penghasilan bruto kemudian dikurangi PTKB. Yang kedua, bukan pegawai tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lain dari pemotong PPh pasal 21 atau memperoleh penghasilan lain dengan rumus PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikalikan PKB. Kemudian PKB dihitung dengan 50% dikalikan penghasilan bruto. Penghitungan yang diterapkan pada bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan itu dapat dihitung dengan rumus PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikalikan PKB. Kemudian PKB dihitung dengan 50% dikalikan penghasilan bruto, dan di situ ada contoh soalnya dan cara penyelesaiannya. Penghitungan yang diterapkan pada peserta kegiatan yang menerima imbalan itu dapat dihitung dengan rumus PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikalikan penghasilan bruto. Dan selanjutnya itu ada sebuah contoh soal dan cara penyelesaiannya. Hitungan diterapkan pada pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya yang memperoleh honorarium atau imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD. PPh ini bersifat final. Di situ ada sebuah tabel penerima dan PPh pasal 21. Yang pertama, PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI atau Polri,
golongan pangkat perwira, tamtana, dan bintara, dan pensiunannya. Maka PPh pasal 21-nya 0% dikalikan penghasilan bruto. Yang kedua, PNS golongan ketiga, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya 5% kali penghasilan bruto PPh pasal 21-nya. Kemudian yang terakhir, PNS golongan keempat, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira menengah dan tinggi dan pensiunannya. Maka PPh pasal 21 15% dikalikan penghasilan bruto. Di situ juga ada sebuah contoh mengenai hitungan tersebut dengan menggunakan rumus tersebut. Penghitungan diterapkan pada penerima uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus. Di situ ada sebuah tabel jenis penghasilan, jumlah penghasilan, PPh pasal 21. Jenis penghasilan itu ada dua, yaitu uang pesangon diterima sekaligus dan uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus. Kemudian antara kedua jenis tersebut ada jumlah penghasilannya dan PPh pasal 21-nya. Berikut ada sebuah contoh soal mengenai dua jenis penghasilan, yaitu yang pertama jenis penghasilan uang pesangon diterima sekaligus, dan yang kedua contoh soal mengenai jenis penghasilan uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus. Saya kira itu cukup materi singkat yang kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai pajak PPh pasal 21. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya, dan kami memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.